Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes ya. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan untuk materi PAI pada hari ini, yaitu tentang menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Ya, nah, adapun kompetisi dasar yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah 1.5 menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 3.9 memahami tentang sholat berjamaah. 4.9 mempraktekkan sholat berjamaah. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi adalah 3.9.1 menjelaskan pengertian tentang sholat berjamaah, 3.9.2 menjelaskan pengertian sholat munfarid, 3.9.3 menjelaskan keutamaan sholat berjamaah, 3.9.4 menjelaskan syarat-syarat mendirikan sholat berjamaah, 3.9.5 menjelaskan tata cara sholat berjamaah, 4.9.1 mempraktekkan sholat berjamaah. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu peserta didik mampu menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah. Yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan syarat dan sah sholat berjamaah. Anak-anak, sebelum kita memulai daripada kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi ini, yang pertama marilah kita buka dengan bacaan doa. Semoga pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita baca doa dengan baca suratul Fatihah dan doa belajar yang akan kita baca secara bersama-sama. Ala hadaniyati sholihah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hajati hajatina hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikut ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, di sini sudah banyak yang masuk untuk kegiatan daring kita melalui Zoom Meet ya. Anak-anak, untuk kemarin kita sudah menyampaikan bahwasanya pada kesempatan hari ini kita belajar tentang sholat berjamaah. Sebelum kita masuki pada materi, anak-anak sudah melaksanakan ke sholat berjamaah di rumah atau di musola atau masjid? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Ya, anak-anak sudah bisa melaksanakan kegiatan sholat berjamaah baik di rumah maupun di masjid atau musola secara bersama-sama
baik bersama keluarga atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu kita masuk pada materi, yaitu anak-anak pertama harus bisa melihat tayangan ya, atau sebelum kita melihat tayangan dari video, nanti ada video tentang sholat berjamaah, anak-anak harus tahu dulu. Karena sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua ya. Rukun Islam yang kedua yang wajib kita laksanakan. Kita sebagai umat Islam harus bisa melaksanakan kegiatan sholat ya, baik berjamaah maupun munfarid. Nah, sholat ini sebelum kita masuk pada langkah memperlihatkan video tayangan sholat, anak-anak harus tahu ya. Sholat itu dalam arti bahasa artinya doa. Kelihatan dari PPT-nya, perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam ya, itu adalah sholat. Sudah paham anak-anak dari sini? Sholat, arti sholat secara bahasa apa artinya? Doa. Pinter. Secara istilah adalah Suatu ibadah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Pinter. Itu adalah pengertian sholat secara istilah dan bahasa. Sekarang pengertian dan keutamaan sholat berjamaah. Karena sampai sholat ini tidak boleh ditinggalkan tuh sampai Allah memberikan rukhsah kepada kita. Kalau kita tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka kita boleh melaksanakan sholat dengan duduk, berbaring, dan sebagainya. Sekarang syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama, syarat sah sholat berjamaah harus ada imam. Kalau sholat berjamaah harus ada imam. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Jadi makmum tidak boleh mendahului gerakannya imam dan sebagainya. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Satu majelis itu satu tempat. Tidak boleh imamnya di musola atau di masjid, makmumnya di rumah. Karena rumahnya berdekatan dengan musola. Itu tidak boleh karena terhalang sesuatu. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Kalau sholat imamnya sholat zuhur, makmumnya juga harus sholat zuhur. Tidak boleh imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar. Harus sesuai ya. Syarat menjadi imam. Nah, imam itu harus ada syaratnya. Nanti anak-anak laki-laki ini semuanya akan menjadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat rukun dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam baca ayat-ayat Al-Quran. Itu yang harus jadi imam. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi pengetahuan agamanya lebih banyak, lebih luas dibandingkan dengan makmum yang lain. Yang keempat adalah berakal sehat. Yang kelima adalah baligh. Dan keenam, berdiri pada posisi yang paling depan. Itu kalau jadi imam. Yang ketujuh, seorang laki-laki. Perempuan juga boleh menjadi imam, asalkan yang jadi makmum adalah seorang perempuan semuanya. Yang kedelapan adalah tidak sedang bermakmum dengan orang lain. Dari sini ada yang perlu ditanyakan anak-anak mengenai syarat menjadi imam, syarat sah sholat berjamaah. Sudah paham anak-anak? Erlinda, sudah paham? Paham ya, alhamdulillah. Ya, makmum muwafiq itu adalah makmum yang dapat mengikuti serangkaian sholat berjamaah bersama imam dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam. Itu adalah kategori makmum muwafiq, mulai dari Allahu Akbar ya, rakaat pertama. Yang kedua adalah kategori makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang bagaimana? Makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan satu rakaat atau lebih sebelum ia memasuki sholat bersama imam, atau makmum yang memulai sholat tidak bersama-sama dengan imam. Mungkin pada saat imam sudah dapat satu rakaat, ini ada jamaah lain yang datang dan mengikuti. Itu disebut dengan makmum masbuk. Nah, nanti pada saat di akhir sholat imam salam, makmum yang ketinggalan rakaatnya imam tadi harus menambah satu rakaat lagi apabila ia tertinggal
salah satu daripada rakaat sholat tersebut. Anak-anak, imam yang di belakangnya adalah makmum dan posisi berdirinya makmum harus seperti ini ya. Harus lurus, tangannya seperti ini, kakinya juga harus pas pada saat. Nah, sekarang mari kita saksikan video tayangan kita ketiduran atau yang lain ya, jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat, karena pada saat Rasulullah mendapat perintah sholat ini tidak semudah yang kita bayangkan. Rasulullah berkali-kali naik dari langit ke pertama sampai ke 7, turun lagi, naik lagi dan sebagainya. Itu Rasulullah mendapatkan perintah sholat pada saat Isra dan Mi'raj yang ditemani oleh malaikat Jibril. Sampai Allah memberikan rukhsah kepada kita, maka sholat tidak boleh sampai ditinggalkan. Allah memberikan keringanan rukhsah kepada kita. Kalau kita tidak mampu sholat dengan berdiri, maka kita boleh sholat dengan duduk atau berbaring atau dengan miring dan sebagainya, sampai dengan isyarat ya. Makanya kita sebagai umat Islam tidak boleh sekali-kali meninggalkan sholat, kecuali bagi perempuan yang berhalangan. Berhalangan karena apa? Karena sesuatu hal yang itu tidak boleh melaksanakan sholat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik dan sempurna, dan ibadah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertemuan pada kesempatan hari ini yang merupakan kegiatan pembelajaran tentang sholat ini semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan doa dengan baca surat Wal Asri bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Mari kita akhiri dengan bacaan doa akhir pelajaran. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walihati wa tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.